Assalamualaikum. Baiklah, apa kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah ibu juga baik. Baiklah, tolong siapkan kelasnya. Ketua kelas siapa? Tolong siapkan kelasnya, baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, siapa anak-anak ibu yang hari ini tidak hadir? Hadir semua? Iya, alhamdulillah. Baiklah, karena kita hadir semua, ibu, siapa anak ibu yang pernah melihat orang memulung sampah? Siapa yang pernah melihat orang yang mengemis minta-minta? Pernah? Ananda pernah? Iya. Jika Ananda pernah, apa gitu yang terbayang sama Ananda? Iya, orang tersebut susah, kan? Pernah nggak Ananda berpikir kalau Ananda gimana gitu kalau Ananda anak-anak ibu yang berada pada posisi mereka? Ada yang terpikir seperti itu? Iya, bayangkan jika kita yang berada pada posisi orang-orang tersebut, maka apa gitu yang akan terjadi sama Ananda? Iya, kita susah memulung, cari makan, minta sana sini untuk makan, menjadi seorang pengemis. Seharusnya kita bersyukur kita atas nikmat yang diberikan oleh Allah pada kita pada hari ini gitu. Bersyukur Ananda. Jadi hikmah yang dikatakan tadi itu dengan adanya nikmat kita berkelebihan dari orang tersebut, lebih bercukupan daripada orang-orang tersebut gitu. Hikmahnya kita bersyukur, kita syukuri apa yang kita miliki. Jangan kita mengeluh lagi, jangan kita memandang orang yang lebih daripada kita, lihat kehidupan kita, lihat orang-orang yang di bawah kita. Nah, pada itu hendaknya kita bersyukur. Tuh hikmah yang dapat kita ambil dari yang ibu katakan barusan. Semoga Anda bisa menerapkannya, mengambil hikmahnya pada kehidupan sehari-hari Ananda. Baiklah, siapa anak-anak ibu yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Iya, pelajaran kita minggu lalu yaitu tentang ibadah kurban. Jadi pelajaran kita hari ini, kalau tidak salah ibu minggu kemarin memberi tugas Ananda untuk mengulas tentang pelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang pelajaran kita tentang akikah. Iya, pelajaran kita pada hari ini yaitu tentang akikah, yaitu ibadah akikah. Sebelumnya, tugasnya nanti pada resumenya nanti di akhir dikumpulkan ringkasannya. Sekarang buka apa yang sudah diringkas minggu kemarin yang ibu suruh, yaitu tentang akikah. Siapa anak ibu yang tahu tentang akikah? Baiklah, sebelumnya ibu jelaskan sedikit yaitu pengertian dari akikah. Yaitu akikah sendiri dari segi bahasanya yaitu mencukur rambut bayi, yaitu mencukur rambut bayi yang baru lahir, yaitu mencukur rambut bayi yang baru lahir, itu rambut di kepala bayi yang baru lahir. Sedangkan dari segi istilahnya, dari segi bahasanya ini tadi, mencukur rambut bayi yang ada pada kepala bayi gitu. Ya, dari segi bahasanya atau dari segi ibu, dari segi istilahnya siapa tahu? Tahu Ananda? Iya, tolong
baguskan suaranya? Iya, pintar sekali Ananda. Bagus sekali yang Ananda sampaikan. Yaitu, Ibu ulang lagi dari segi istilahnya. Akikah ini yaitu binatang yang disembelih pada saat hari ke-7 atau kelipatan 7 dari kelahiran bayi, disertai dengan mencukur rambut dan pemberian nama pada bayi yang baru dilahirkan. Jadi dengan ada akikah ini yaitu disembelihnya hewan akikah ini pada hari ke-7 atau kelipatan 7 seperti pada hari ke-7, kelipatan 7-nya setelah itu 14, setelah itu 21. Jadi akikah itu penyembelihan binatang pada hari ke-7 atau kelipatan 7 disertai dengan mencukur rambut bayi yang baru lahir dan juga pemberian nama pada sang bayi. Nah, baiklah sampai di sini. Apakah Ananda mengerti yang Ibu jelaskan dari pengertiannya tadi? Paham? Ada pertanyaan? Jika tidak, kita lanjutkan yaitu poin yang kedua, yaitu hukum dari akikah ini. Siapa yang tahu Ananda setelah meringkas tadi malam atau kemarin? Siapa yang tahu apa hukum dari akikah ini? Hukumnya, iya pintar Ananda, pintar sekali beri aplaus. Ya, hukumnya adalah sunnah. Sunnahnya itu adalah bagi orang tua yang memiliki kewajiban menanggung nafkah si anak, nafkah hidup si anak ini. Jadi yang berkewajiban, yang mendapat sunnahnya yaitu adalah orang tua, bukan diri kita. Misalnya Ananda pada baru lahir diakikahkan oleh ibu Ananda gitu. Tetapi misalnya Ananda Lia belum akikah saat sekarang gitu kan. Saat sekarang belum akikah sampai Ananda nanti menikah. Tapi belum lagi Ananda masih belum akikah gitu karena belum diakikahkan oleh orang tua Ananda. Terus Lia nanti setelah menikah punya anak, tetapi Lia belum akikah gitu kan. Maka kan tadi hukumnya sunnah, tetapi kewajiban dia bukan mengakikahkan diri Lia lagi, tetapi kewajibannya kepada anaknya lagi, anaknya dia nanti, bukan kepada diri Lia. Karena kita adalah kewajiban dari orang tua kita. Paham? Apa Ibu terlalu cepat? Iya. Kalau paham, apa ada pertanyaan? Iya, hukumnya sunnah. Sunnah bagi orang tua gitu. Paham? Bisa dipaham? Faisal? Iya. Jika paham, selanjutnya Ibu akan membagi Ananda pada 3 kelompok, yaitu kelompok 1 barisan yang sebelah kiri Ibu, kelompok 2 barisan yang tengah, kelompok 3 yaitu barisan sebelah kanan Ibu. Yaitu kelompok 1 yaitu membahas tentang syariat akikah ini. Bisa? Catat dong, catat. Bikin seperti lingkarannya. Iya, jika sudah catat kelompok 1 tentang syariat akikah, kelompok 2 tentang jenis dan syarat hewan akikah. Udah, kelompok 2, kelompok 3 yaitu tentang waktu penyembelihan akikah. Ibu beri waktu 2 menit mengerjakannya. Iya, tolong Ananda bercepat, jangan main-main. Iya, jika sudah mengerjakan semuanya. Baiklah, jika sudah, Ibu persilakan kepada kelompok 1 menjelaskan tentang syariat akikah. Silakan kelompok 1. Siapa yang maju ke depan? Siapa yang maju ke depan kelompok 1? Iya, mohon dipercepat angkanya. Baiklah, kita beri aplaus kepada kelompok 1. Tunggu penjelasan yang sangat luar biasa dari kelompok 1. Baiklah, Ibu jelaskan sedikit lagi
ibu tambahan penjelasan dari kelompok 1 tadi, yaitu tentang kelompok 1 tentang syariat akikah. Syariat akikah. Seperti yang dijelaskan oleh kelompok 1 tadi, bahwa disyariatkan akikah ini adalah perwujudan rasa syukur dari orang tua atas kelahiran buah hatinya, atas kelahiran bayinya yang baru lahir. Jadi rasa syukur dari orang tua. Nah, jadi saat kita dilahirkan, tentu orang tua kita merasa bersyukur atas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, atas anak yang diberikan oleh Allah kepada orang tuanya. Selanjutnya yaitu dari sejauh penelusuran dapat dilihat bahwa yang melaksanakan atau yang pertama kali melaksanakan ibadah akikah ini yaitu cucu dari Nabi Muhammad SAW, yaitu dari perkawinan Fatimah dan juga Ali bin Abi Thalib, yaitu yang bernama cucunya itu anak dari Fatimah dan Ali bin Abi Thalib ini yaitu Hasan dan Husain. Jadi Hasan dan Husain inilah yang pertama kali melaksanakan ibadah akikah ini gitu. Jadi itulah syariat dari akikah ini. Baiklah, sejauh ini dari syariatnya apakah ada pertanyaan dari Anda sekalian? Baiklah, jika tidak beri aplaus lagi sekali lagi untuk kelompok 1. Kita masuk kepada kelompok 2, yaitu tentang jenis dan syarat hewan akikah. Silakan kelompok 2. Baiklah, kita beri aplaus kepada kelompok 2, yaitu telah menjelaskan yaitu tentang jenis dan syarat hewan akikah. Yaitu dari jenisnya, yaitu yang pertama jenisnya itu jenis hewan akikah. Yaitu yang pertama seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 2 tadi, bahwa untuk anak laki-laki yaitu 2 ekor anak laki-laki dan 1 ekor anak perempuan. Iya, 2 ekor anak laki-laki dan 1 ekor anak perempuan. Nah, jadi itulah yang telah dijelaskan gitu oleh kelompok 2 tadi, bahwa 2 ekor dari anak laki-laki dan 1 ekor dari anak perempuan. Terus apa gitu Bu syaratnya? Itu apa gitu Bu, jenis dari hewan ini apa Bu? Jenis hewannya seperti yang telah Ibu jelaskan minggu lalu tentang ibadah kurban, bahwa jenis hewan pada akikah ini sama seperti ibadah kurban, yaitu jenis hewannya seperti sapi, kerbau, kambing, unta. Nah, jadi kalau untuk jadi di sini bahwa 2 ekor ini berlaku kepada kambing. Jadi 2 ekor yang Ibu maksud di sini tadi yaitu kepada kambingnya. Jadi kalau yang dijadikannya untuk akikah adalah seekor kambing, adalah binatangnya kambing, maka untuk anak laki-laki adalah 2 ekor dan untuk anak perempuan adalah 1 ekor kambing. Tetapi kalau yang dijadikannya sapi gimana Bu? Kalau sapi ini hitungannya adalah 7 orang. Nah, jadi dalam 1 sapi ini bisa kita akikahkan adalah 7 orang, atau misalnya di sini ada 3 anak laki-laki.
dengan 6. Jadi di sini baru hitungan dari yang 7 ini baru terambil 6. Maka bisa kita akikahkan lagi satu orang anak perempuan. Nah, satu anak perempuan. Nah, jadi pas 7. Nah, tapi jika anak perempuan saja semuanya, Bu, tentu boleh juga. Jadi yang 7 ini ada 7 nanti anak perempuannya. Kalau anak laki-laki, anak laki-lakinya 2, Bu. Nah, berarti anak perempuannya 3. Jadi hitungannya adalah 7. Kalau buat sapi, kerbau sama unta. Nah, jadi unta, sapi, kerbau hitungannya adalah 7 ekor atau 7 orang gitu. 7 ekor dari kambing. Paham? Baiklah. Terus syaratnya kalau ibadah kurban kan yang dibagikan kepada fakir miskin, kepada masyarakat, kepada orang-orang miskin adalah daging yang mentahnya. Kan setelah kita melaksanakan kurban, penyembelihannya telah selesai, telah ditakarkan berapa gitu. Nah, kan dibagikan adalah daging mentah. Tetapi pada akikah ini yang dibagikan adalah daging yang telah dimasak. Nah, jadi dari orang tua kita tentu akan memasaknya dulu gitu. Baru memasaknya dulu. Setelah itu baru dibagikan kepada orang-orang tetangga atau fakir miskin, masyarakat. Paham? Paham Ananda? Ada pertanyaan? Iya, pintar Ananda. Bahwa untuk satu kambing itu kalau anak laki 2 kambingnya, kalau di kambing yang dijadikan. Kalau untuk sapi berlaku 7 orang. Paham Ananda? Ada pertanyaan lagi? Baiklah, jika tidak kita masuk kepada kelompok 3. Silakan kelompok 3 maju ke depan. Iya, plus kepada kelompok 3 yang telah menyampaikannya, yaitu tentang waktu penyembelihan akikah ini. Iya, Ibu jelaskan sedikit. Seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, waktu penyembelihan akikah ini adalah hari ke-7 atau kelipatan 7 dari pada saat bayi dilahirkan. Misalkan Ananda Zikra lahir pada hari ini. Nah, jadi pada hari ke-7 dari kelahirannya ini baru dilaksanakan akikah. Nah, terus kalau tidak juga pada hari ini, pada hari kelipatan 7-nya lagi. Nah, maka pada hari ke-14. Jika tidak juga, Bu, pada hari ke-14 ini, pada hari ke-21. Paham? Paham Ananda? Iya, kelipatan 7. Iya, paham Ananda, Ibu? Paham? Jika paham, masih ada pertanyaan? Jika tidak ada, siapa Ananda Ibu yang bisa menyimpulkannya pelajaran kita pada hari ini? Jika tidak, akan Ibu simpulkan, yaitu yang pertama yaitu akikah. Pengertian dari akikah yaitu mencukur rambut sang bayi pada hari ke-7 atau kelipatan 7, atau secara istilahnya yaitu binatang yang disembelih pada hari ke-7 pada hari ke-7 atau kelipatan 7 pada saat bayi dilahirkan, dengan mencukur rambut bayi dan juga pemberian nama pada saat itu gitu, pada bayi yang baru dilahirkan. Terus syariat akikah itu adalah perwujudan rasa syukur kita atas kehadiran atau kelahiran sang bayi. Terus jenis hewan akikah sama seperti kurban, yaitu sapi, kerbau, unta, gitu. Kambing. Dan untuk anak laki-laki 2 ekor, dan untuk anak perempuan 1 ekor. Terus waktunya yaitu kelipatan 7, 14, 21 gitu. Paham?
Sampai sini Anda paham? Baiklah, jika paham, karena minggu depan kita akan melaksanakan UAS, maka Ananda, Ibu tidak akan kasih tugas, tapi Ananda harus membaca, mengulang pelajaran kita dari awal sampai akhir. Baiklah, mungkin untuk hari ini kita cukupkan, tetapi keluarkan bukunya selembar, bikin nama, tanggal, sudah selesai. Baiklah, jika selesai, Ibu akan beri 3 pertanyaan, tulis di sana, yaitu yang pertama, jelaskan pengertian dari akikah. Pengertian akikah. Pertanyaan yang kedua, sebutkan berapa ekor untuk anak laki-laki, berapa ekor untuk anak perempuan. Sudah. Yang kedua, sebutkan syariat akikah. Baiklah, jika sudah dikumpulkan ke depan. Baiklah, untuk hari ini Ibu rasa cukup. Ibu sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.